بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi ta'ammul ma'a fitanil 'amah. Metode Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi fitnah-fitnah yang umum, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, berupa ketimpangan, penyimpangan, perpecahan, perselisihan, fitnah huru-hara, fitnah banyak pembunuhan, kerusuhan, dan yang semisal, yang menimpa siapapun, yang menimpa muslim ataupun kafir, yang menimpa orang dewasa, anak-anak kecil, yang menimpa kaum wanita, menimpa kaum laki-laki, semua terkena dengan fitnah. Nah, pembahasan sekarang adalah tentang bagaimana jalan keselamatan atau kiat selamat dari fitnah-fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Karena bagaimana kiat selamat ketika fitnah itu sudah terjadi, dan bagaimana kiat jalan keselamatan dari fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Kita masuk ke pasal yang kedua sekarang, pembahasan tentang subulul wiqayah, jalan keselamatan minal fitnah qabla wuqu'iha, dari fitnah-fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Ya, kita baca kitabnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-faslu tsani, pasal yang kedua, subulun najah wal wiqayah minal fitan qabla wuqu'iha, jalan keselamatan, ya, dan penjagaan minal fitan, dari fitnah-fitnah, qabla wuqu'iha, sebelum fitnah itu terjadi. Ya. Kemudian kata beliau, wa ba'da bayani khatari hadhil fitan, setelah penjelasan tentang khatar, bahayanya fitnah-fitnah ini, wa tahdhirillahi ta'ala wa rasul, wa tahdhirillahi wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam minha, dan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula peringatan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari fitnah tersebut, wa bayani ahami asbabiha, dan setelah dijelaskan, yakni pada bab-bab sebelumnya, tentang pentingnya, ya, sebab-sebab seseorang jatuh kepada fitnah, sebab yang paling terpenting seseorang jatuh kepada fitnah, ya, tabadar ila dhihni su'alun ba'da dhalika wa huwa ma hiya subulun najah wal wiqayah minha qabla wuqu'iha. Maka terbersitlah di dalam pikiran sebuah su'alun, sebuah pertanyaan setelah itu semua. Ya, setelah kita tahu bahaya fitnah, peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah, peringatan Rasul tentang fitnah, dan sebab-sebab orang itu jatuh kepada fitnah, maka terbersit dalam pikiran kita sebuah pertanyaan. Setelah itu semua, apa pertanyaannya? Ma hiya subulun najati wal wiqayati minha qabla wuqu'iha, apa jalan keselamatan, jalan perlindungan dari fitnah-fitnah sebelum fitnah terjadi. Wal ijabatu ala hadha su'al takun fil mabhas at-taliyah, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah di dalam bahasan-bahasan berikut ini. Jadi ada beberapa poin pembahasan, ya. Inilah pembahasan yang terpenting para jamaah sekalian, ya. Inilah bahasan yang terpenting di dalam pembahasan kita, yaitu bagaimana kiat selamat dan perlindungan dari fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Ini yang harus kita perhatikan. Dan nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana jalan keselamatan dari fitnah ketika fitnah sudah menimpa, sudah datang. Ini jalan keluarnya dari fitnah tersebut. Baik. Pembahasan yang pertama
al-mabhathul awwal al-i'tisam bil kitabi was sunnah zahiran wa batinan. Pembahasan pertama yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah lahir dan batin, secara lahir maupun secara batin. Fa akbar wasilah lil wiqayah min kulli dunyawiyah wal ukhrawiyah, maka di antara wasilah terbesar, ya, sarana yang paling besar untuk menjaga dari segala fitnah-fitnah dunyawiyah dan al-ukhrawiyah, dari fitnah-fitnah duniawi dan akhirat, ya, hiya li'tisamut tamu bil kitab wa sunnah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berpegang teguh secara sempurna dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, bihaits yakunu ba'idan anil ahwa'i wal bid'ah wal mukhalafat, ya, dengan cara apa, ya, dengan menjauhi di mana dengan menjauhkan anil ahwa wal bid'ah, dari hawa, dari kebid'ahan dan pelanggaran syariat, mutaqayyadan fi dzalika bil kitabi was sunnah, ya, mengikat diri dalam hal tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini penyakit tentang mengada-ada dalam agama, kebid'ahan, ya. Ini salah satu di antara jalan yang paling besar seorang terhindar dari fitnah. Orang yang banyak melakukan kebid'ahan dalam agama lebih mudah jatuh kepada fitnah, ya. Maka senantiasa kita mengikat diri kita dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Yaduru ma'ahum haitsu dara, ya, senantiasa berhaulan, ya, berhaluan bersama Al-Quran dan Sunnah, ya, kemanapun keduanya mengarah. Wala yahidu anhuma qida'an mula, ya, tidak melewati dari Al-Quran dan As-Sunnah walaupun seruas jari sekalipun, ya, seruas satu jari pun. Wa faqadzalika hawa au ahwaul akharin, ya, wa faqadzalika hawa au ahwa al-akharin, baik sesuai hal tersebut, sejalan dengan hawa nafsu, ya, atau, ya, orang lain, aw lam yuwafiqhu, ataupun tidak sejalan. Artinya begini, kita dalam beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu harga mati, baik ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, baik wafaqa dzalik hawahu aw hawaul akharin aw lam yuwafiqhu, baik sesuai dengan hawa kita, selera kita, maksud hawa itu, atau selera orang lain, atau tidak sesuai, ya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah baik sesuai selera ataupun tidak sesuai selera. Ini harga mati apapun bentuknya, tidak boleh dibantah dengan selera, dengan akal dan semisalnya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Kata Allah, wa ma kana lil mu'min, tidak pantas bagi seorang mukmin wala mu'minatin, demikian pula tidak pantas bagi seorang mukminah. Apa itu? Idza qada Allah wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan amran, suatu perkara, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, dia malah mencari jalan alternatif lain dalam urusan mereka, ya, mencari urusan lain, mencari jalan lain, mencari alternatif lain ketika datang ketetapan dari Allah dan Rasul. Ini yang dimaksudkan, ya. Dan ini bentuk kedurhakaan kepada Allah. Maka Allah mengatakan, wa man ya'sillah wa rasulah, maka siapa yang memaksiati, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka wal i'tisamu ibti'al minnal ismah. Al-i'tisam itu sebuah kata al-i'tisam itu berwajan al-ibti'al, ya, itu diambil dari kata al-ismah, wahia al-mana', ya, al-mana',
Man'a artinya orang yang memelihara atau terpelihara. Ya, bermakna penjagaan, al-ismah. Ya. Wahia al-man'ah. Al-man'ah yani pencegahan. Nah, maka wal-asim al-mani al-hami. Maka al-asim artinya ya, yang penjaga. Ya, al-hami pelindung. Allah Ta'ala berfirman, qala la 'asima al-yawm. Allah mengatakan, yakni di sini Nuh yang berkata, Nabi Nuh alaihissalam berkata, la 'asima al-yawm min amrillahi illa man rahim. Tidak ada asim, tidak ada yang melindungi ya al-yawm pada hari ini, yakni pada hari turunnya azab ini, min amrillahi dari perkara Allah. Dari perkara Allah, yakni dari azab Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa melindungi illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makna al-i'tisam. Ya, al-i'tisam apa maknanya? Yani perlindungan. Maka wal-i'tisamu al-istimsaku bi syai' wal murad huna al-imtisak bil kitabi was sunnah. Ka qoulihi ta'ala fastamsik billadzi uhiya ilaika. Al-i'tisam artinya al-istimsak, berpegang, bisyai, dengan sesuatu. Wal muradu huna, dan yang dimaksudkan di sini yakni al-intisak, berpegang teguh, bil kitabi was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Qaquli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fastamsik, maka berpegang teguhlah, billadzi, dengan sesuatu, uhiya ilaik, yang diwahyukan kepada engkau. Ini makna al-i'tisam. Ini makna berpegang teguh, yakni al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Allah mengatakan fastamsik, maka berpegang teguhlah engkau ya billadzi, kepada agama yang uhiya ilaik, diwahyukan kepada engkau. Nah, wa qad tawatarat nususul kitab wa sunnah wa aqwalus salaf fit tanbih ala hadzal amril azim. Dan nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah telah datang secara mutawatir. Demikian pula aqwalus salaf, perkataan-perkataan para salaf, fit tanbih, tentang tanbih, tentang peringatan ya ala hadzal amril azim, tentang dasar yang agung ini peringatan terhadap kita, mengingatkan kita kepada kaum muslimin dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan perkataan para as-salaf ya. Dan datang nas-nas tersebut secara mutawatir, yakni banyak sekali periwayatannya ya. Wa anna atamassuk bima huwa as-sababur ra'isi lin-najati minal fitani kulliha. Dan Al-Quran Sunnah menjelaskan bahwasanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menjadi sebab yang sangat mendasar, menjadi sebab utama terhadap keselamatan dari segala fitnah-fitnah yang terjadi. Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah yakni Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran maknanya berpegang teguh dengan As-Sunnah. Tidak mungkin, mustahil seorang muslim akan bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dengan berpegang, berpetunjuk, berpedoman dengan Sunnah. Mustahil seorang muslim bisa beragama dengan benar ya. Kalau beragama ngawur banyak, nggak masalah. Beragama benar tidak bisa kecuali dengan berpedoman dengan As-Sunnah ya. Maka di sini perhatikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Wa hablullah al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud hablullah, tali Allah yakni Al-Qur'an. Wa ta'atullah wa rasuluh. Ya. Wa ta'atullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam allati ja'atin nusus al-katsira. Dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang datang dalil-dalil yang sangat banyak. Ya. Yang mu'aqidatun 'alaiha, datang nas-nas yang menguatkan atas hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa atiullaha war rasul ya la'alakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpegang dengan agama ini menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Dan mustahil kita masuk surga kalau tanpa rahmat Allah. Mustahil kita mendapat kebahagiaan kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua kita, kata Nabi ya,
La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Kalian tidak masuk surga dengan amalannya. Tidak ada siapapun kalian masuk surga dengan amal, enggak ada. Jadi sebab seorang masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga demikian ya Rasulullah? Kata Nabi, "Wala ana." Demikian pula aku masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Wa qala azza min qail, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia, mengatakan, telah berfirman, ya, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dialah yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka oleh Allah dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, kalangan para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Inilah 4 tingkatan manusia. Ya, pertama para nabi, yang kedua para siddiqun, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan dialah sebaik-baik teman. Ya. Wa hadhil ayah a'ni wa'tasimu bihablillah qad tanamanatil amru bil ittiba'i wan nahyi 'anil iftiraq. Ayat ini, yakni ayat wa'tasimu bihablillah, ayat yang menyatakan berpegang teguhlah dengan tali Allah, ini mengandung al-amr, ya, qad tadamanatil amra, mengandung amr, mengandung perintah bil ittiba', untuk berittiba' kepada Al-Qur'an dan sunnah, ittiba' kepada petunjuk Nabi, kepada sunnah Nabi. Juga mengandung wan nahyi 'anil iftiraq, dan mengandung larangan dari berpecah belah. Maka fa wasafat da' wad dawa, maka di sini, ya, menyebutkan ayat ini tentang penyakit dan dawanya dan obatnya. Fada'u al-furqah, maka da' penyakit itu adalah al-furqah, artinya perpecahan. Wad dawa'uhu, dan obatnya adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah. Ya. Obatnya adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan berpecah belah dalam beragama. Ya. Berpecah belah, gontok-gontokan dan semisalnya. Maka timbulnya perpecahan di tengah-tengah umat karena sebab tidak berpegang dengan hablullah, tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan As-Sunnah. Nah, sehingga berpecah belah kaum muslimin. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, berpecahnya dalam pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Ya. Kalau berselisih dalam hal yang sifatnya sifat-sifat ijtihadiyah, tidak masalah. Tapi dalam pokok-pokok agama, berbeda dalam mengimani terhadap sifat nama dan sifat Allah misalnya, tentang masalah hukum-hukum keimanan, masalah takdir, masalah hari kiamat, ada yang percaya adab kubur, ada yang tidak misalnya. Ini adalah pokok-pokok agama. Taib. Wa qaribun min ma'na hadhihi al-ayah wa fiha at-tahdhir min al-fitnah sarahatan kama taqaddam qauluhu ta'ala. Dan yang lebih mendekati dari makna ayat ini, yang di dalamnya ada pentahdiran, ada peringatan dari fitnah secara tegas, secara jelas, sebagaimana yang telah berlalu, adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, ya, lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa alamu anna allaha syadidul iqab. Ini sudah dibawakan oleh muallif, maka beliau mengatakan kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, surah Al-Anfal 24 25. Ya, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takutlah terhadap fitnah setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang memenuhi seruan Allah dan Rasul. Ya. Ini seruan Allah dan Rasul mananya? Ya, berpegang dengan ayat, dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan wattaqu fitnah. Takutlah terhadap fitnah. Ya. Coba kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasul, penuhilah
seruan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, jika Allah dan Rasul menyeru kalian, memanggil kalian, lima yuhyikum, hal itu akan membuat kalian hidup, ya, yang akan menghidupkan kalian, memberi kehidupan kepada kalian. Lalu wa'lamu, ketahuilah, anallah, bahwasanya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seorang dengan hatinya dan Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Lalu Allah mengatakan, wattaqu fitnah, takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kalian, tapi akan menimpa rata semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah siksanya sangatlah keras. Ya. Fal ayatu sarihah, ayat ini sarihatan, secara tegas jelas, fi anna najah minal fitnah al-'amah hiya fil istijabati lillah. Ayat ini dengan tegas jelas menunjukkan bahwa jalan keselamatan dari fitnah secara umum adalah dengan cara al-istijabah, memenuhi panggilan Allah wa Rasul dan Rasulnya. Ya. Wa inna ma tattaqal fitnah bil istighfar, sesungguhnya penjagaan fitnah adalah dengan istighfar minadz-dzunub, dari dosa-dosa, wal amalus salih, dan dengan amal saleh. Ya. Ini ungkapan dari sebuah hadis, ya. Lah, ini ungkapan dari pernyataan, ya, Syekhul Islam di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ya. Nah, fitnah dihindari dengan apa? Wa innama, sesungguhnya menghindari fitnah dengan istighfar dari dosa-dosa dan mengamalkan amal saleh. Tapi maka ja'atil haditsun nabawiyyatu as-sarihatu allati tubayyinu anna al-'ismah min al-fitan wad-dhalali hiya fil istimsak bil kitabi was sunnah. Telah datang hadis-hadis Nabi yang dengan tegas jelas mengatakan, bahwa menjelaskan bahwasanya jalan selamat, keselamatan dari fitnah dan kesesatan, dia berpegang dari atau dengan Al-Quran dan dengan sunnah. Sebagaimana dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, taraktu fikum ma lan tadhilu ba'dahu in i'tasamtum bih. Aku meninggalkan bagi kalian, kata Nabi, yang tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya. Yaitu, kata Nabi, kitab Allah, yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasul SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tajidu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyih. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, hadis-hadis Nabi ini secara jelas sekali menjelaskan bahwasanya al-ismah minal fitan wad dhalal hiya fil istimsaki bil kitabi was sunnah. Ya, jadikan status ini bagus. Ya. Ini al-ismah minal fitan wad dhalal hiya al-istimsak bil kitabi was sunnah. Jalan keselamatan dari fitnah dan kesesatan, dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bawakan dalilnya ini. Nah, waqad bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam da'wat dawa aidan. Dan Nabi telah menjelaskan kepada kita obat serta penyakit serta obatnya sekaligus. Fil haditsil masyhur anil Irbad bin Sariyah. Pada hadis yang terkenal, hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan kepada kami. Ya. Jadi kata Irbad bin Sariyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan, nasihat. Ya. Wa'adhana, telah memberi nasihat, memberi wejangan kepada kami Rasul. Mu'idatan balighatan darafat lahal uyun. Ya. Sebuah nasihat yang sangat mendalam, yang membuat air mata ini mengalir. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati ini bergetar takut. Wasiat dan nasihat Rasul SAW tersebut. Qulna au qalu, maka kami katakan atau mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwadda'. Ya Rasulullah, ini seolah-olah atau sepertinya adalah merupakan wejangan atau nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Ya.
maka wasiati kami ya Rasulullah, wasiatkanlah kepada kami. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Dan aku wasiatkan engkau untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Lihat, takwa kepada Allah digandengkan dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada penguasa kalian, taati. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi, taati selama memerintahkan yang baik-baik, selama tidak memerintah yang jahat, yang maksiat. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kenapa harus bertakwa dan kenapa harus mentaati pemerintah, pemimpin kaum muslimin? Jawabannya, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat sepeninggalku nanti ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, kata Nabi. Lalu Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafar rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang mendapat petunjuk. Gigitlah ya petunjuk sunnah dan sunnah khulafar rasyidin tersebut dengan gigi geraham, dan hati-hati kalian dengan kebid'ahan, perkara yang diada-adakan. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan, jauhi perkara yang diada-adakan. Ya, fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna dahu al-ikhtilaf al-katsir, thumma bayyana dawahu wa huwa at-taqwa. Perhatikan, Nabi menjelaskan bahwasanya penyakit itu adalah al-ikhtilaf al-katsir, perselisihan yang banyak, itu penyakit. Summa bayana dawahu. Lalu Nabi menjelaskan tentang obat dari penyakit tersebut, wa huwa taqwallah was-sam'i wat ta'ah wal i'tiba wal hadar minal bid'ah. Nah, di antara obatnya, lihat, bertakwa, perbanyak ibadah. Bertakwa. Melakukan perintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan bukan hanya itu, bukannya kita soleh kepada Allah saja, tapi mentaati pemimpin, mendengar dan taat. Mendengar yakni mendengar hanya sesuatu apa yang datang dari pemimpin tentang berita-berita ya yang berkaitan dengan maslahat orang banyak. Jangan dari media-media yang tidak jelas, tapi dari pemimpin, pengumuman resmi dari pemimpin dari negara. Watta'ah, dan mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Maka sumber kekacauan ketika banyak para dai-dai yang mencela pemimpin, mengajak demo, mengajak revolusi dan yang semisalnya, menjatuhkan pemerintah dan semisalnya. Ya, walittiba, dan berittiba. Itu obat, ittiba kepada as-sunnah. Berittiba kepada petunjuk Nabi, wal hadar, dan berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ini dia dawa, ini obat. Dan penyakitnya apa? Al-ikhtilaf al-katsir. Maka fatariqun najahu at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan keselamatan dia berpegang dengan kitabullah ta'ala, dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah rasulnya. Wa hiya aqwamut turuq allati la tara fiha aujan wala amta, atau iwajan wala amta. Ya. Dan dia adalah jalan yang lurus yang tidak terlihat di situ iwajan wala amta, jalan yang lurus ya, yang tidak ada kebengkokan ya, tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan ya, tidak ada ya, sama ya, amta dan iwaja sama, kebengkokan. Qala ta'ala inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini dia yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang lebih lurus. Allah Subhanahu dan Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya jalanku inilah ya jalan yang lurus, maka ikuti dia, kata Allah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti as-subul. Karena engkau akan berpecah belah, fatafarraqu bikum an sabil, engkau akan tercerai-beraikan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna as-subul? As-subul yakni al-bid'ah wa dhalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan, jangan diikuti. Ya. Baik. Wa bayana ma'na dzalika ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Jadi apa makna dari subul? Apa makna berpegang dengan jalan Allah?
Rasul menjelaskan. Ya, maka dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasul SAW membuat garis untuk kami, garis lurus, seret garis lurus. Summa qala, kata Nabi, lalu beliau bersabda, hada sabilullah, ini jalan Allah. Yang lurus ini jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Nabi SAW membuat garis-garis di sebelah kanan kirinya. Jalan lurus, lalu di sebelah kanan kiri membuat juga garis. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, hadihi subul, inilah jalan-jalan kesesatan yang di kiri kanan ini. Ya, qala Yazid mutafariqah. Ini seorang perawi mengatakan maksudnya jalan yang berpecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan ini, satu jalan ini yang banyak-banyak ini, itu masing-masing jalan itu ada setan yang menyeru, ada dai yang menyeru. Ya, lalu Nabi membaca firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 153. Dan ini wasiat Allah. Surah Al-An'am ayat 153 ini dan ayat sebelumnya ini wasiat Allah agar berpegang dengan jalan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berpegang dengan sunnah itu dari mana dalilnya? Nabi menyebutkan. Ya. Dan juga para ulama di tafsir menyebutkan subul dalam ayat ini. Wa anna hadza sirati, maka sungguh ini adalah jalanku, kata Allah, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u, maka ikuti dia. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti subul. Nah, subul dalam tafsir disebutkan ai al-bid'ah wa dalalat, kebidahan-kebidahan. Berarti jalan Allah yang lurus adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan yang lawan dari sunnah Nabi adalah bid'ah. Kalau ikut bid'ah, fatafarqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Subhanallah. Sangat gamblang para jemaah ayat-ayat Allah. Ya. Wa qala Az-Zuhri, dan Az-Zuhri mengatakan, ya, kana, kata Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqulun, ya, ulama-ulama kita, para ulama pendahulu kami berkata, kata Az-Zuhri, al-i'tisam bi sunnati najatun, berpegang dengan sunnah itu jalan keselamatan. Ya. Wa rawa an Malik rahimahullah ta'ala annahu qala as-sunnah safinatun nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Ya. Kata Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa beliau berkata, sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat, wa man takhalafa, yang tidak naik maka akan tenggelam. Ghariq, akan tenggelam dia. Maka jalan keselamatan adalah dengan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkataan para salaf disebutkan, wa Abdullah bin Abdurrahman bin Abza an abihi qala lam waqa'a min amri Utsman makan takallama an-nas fi amri fataitu Ubay bin Ka'ab faqultu Abul Mundhir mal makhraj qala kitabullah. Abdullah bin Abdurrahman mengatakan, Abdullah bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya, dia mengatakan, manakala terjadi fitnah Utsman, ya, terjadi fitnah yang terjadi di zaman Utsman, maka manusia banyak yang berbicara tentang Utsman, ya, fi amri Utsman, berbicara, mengkritik, mendemo dan semisalnya. Maka aku pun mendatangi Ubay bin Ka'ab, lihat bagaimana seorang salaf, ya, ketika terjadi fitnah dia datangi ulama. Dia datangi ulama. Ubay bin Ka'ab ulamanya sahabat. Datang kepada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir. Abul Mundhir ini kunya Ubay bin Ka'ab. Mal makhraj, bagaimana jalan selamat dari fitnah, jalan keluar dari fitnah ini? Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, kitabullah, berpegang dengan Al-Quran. Ya. Nah, dan bukti apa yang atau bukti perkataan Ubay bin Ka'ab ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa misdaqu dzalika ma ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hadits al-masyhur. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna satakunu fitan." Faqultu mal makhraj minha ya Rasulullah? Qala kitabullah. Ya. Jadi yang membenarkan dari perkataan Ubay bin Ka'ab adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi. Di dalam hadis yang masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul SAW telah bersabda, ala ketahuilah, inna satakunu fitan, bahasanya akan terjadi fitnah-fitnah dahsyat, fitnah-fitnah besar.
Lalu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, mal makhraj?" Bagaimana jalan keluar minha dari fitnah tersebut wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Dan seterusnya dari hadis. Kata Nabi, kitabullah. Nah, maka demikian para jemaah sekalian, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan dengan sunnah, maka itulah jalan keselamatan dari fitnah. Sebelum fitnah itu terjadi, ya. Maka ada di antara kisah yang dibawakan di sini, ya, tentang fitnah. Seperti juga kasus siapa namanya, sahabat Abu Bakrah, para jemaah. Ya, jadi sahabat Abu Bakrah itu seorang sahabat yang dia mendengar sabda Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan suatu kaum tidak akan beruntung yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya, artinya yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin, dia akan bahagia kaum tersebut, kata Nabi. Maka ketika mendengar hadis ini, ya, ingat terus, dan ternyata sangat bermanfaat ketika terjadi fitnah antara perang Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan itu terjadi di luar kemampuan para sahabat karena banyaknya provokator yang masuk di situ, menyelinap masuk, sehingga terjadilah fitnah. Nah, Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah ini yang tidak ikut. Karena bagaimana akan dipimpin oleh seorang perempuan, itu Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak ikut berperang dan akhirnya selamat. Banyak orang sahabat yang terbunuh, bahkan antara sahabat, ya, terbunuh dalam peperangan itu. Tapi sahabat Abu Bakrah tidak ikut karena dengar hadis Nabi. Maka dengan mendengar hadis Nabi tersebut, dia selamat dari fitnah yang terjadi. Ya. Nah, kemudian penulis mengatakan di sini, wa min ajibi fikih Imam Al-Bukhari, dan di antara pemahaman Imam Bukhari yang sangat mengagumkan, ya, mengagumkan, mencengangkan, annahu lamma dzakara kitab al-fitan, manakala Imam Bukhari menyebutkan kitab fitnah, ya, artinya dalam kitab sahihnya itu ada pembahasan tentang bab fitnah-fitnah itu. Maka aqabahu bi kitabil ahkam, maka ini menunjukkan kefakihannya Imam Al-Bukhari, karena judul-judul peletakan babnya di dalam kitab Sahih Bukhari itu bukan sembarangan, tapi mengandung makna yang menunjukkan fikih beliau, pemahaman beliau. Maka lihat di sini kata penulis, di antara ajibi fikhil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan di antara, ya, fikih Imam Bukhari, pemahaman Imam Bukhari yang menakjubkan, yang mencengangkan, yaitu ketika Imam Bukhari menyebutkan bab tentang fitnah-fitnah lalu mengakhirinya dengan bab tentang hukum-hukum. Ya. Ini Imam Bukhari menyebutkan tentang hukum-hukum. Summa tamanni. Lalu Imam Bukhari menyebutkan kitab At-Tamanni. Lalu yakni summa khabar ahad. Lalu menyebutkan khabar ahad. Ya. Berita-berita yang diriwayatkan oleh ahad. Ya. Tidak banyak periwayatan, yakni khabar ahad artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang meriwayatkan namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hanya diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang. Yang orang-orang Mu'tazilah menolak khabar ahad ini dalam urusan akidah. Nah, Imam Bukhari menyebutkan, dan ahli sunnah tidak boleh menolak hadis ahad dalam urusan akidah. Wajib untuk menetapkan dengan hadis ahad, karena hadis kalau sudah sahih walaupun ahad maka bisa digunakan untuk semua dalam urusan agama, baik akidah ataupun masalah ibadah. Orang-orang Mu'tazilah tidak mau menggunakan hadis ahad untuk urusan akidah walaupun hadis itu sahih. Maka ini jelas-jelas penolakan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian summa kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Lalu Imam Bukhari membawakan bab berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kenapa urutan-urutan babnya seperti ini? Maka fakanahu yaqul, ini seolah-olah Imam Bukhari itu mengatakan, ya, jadi seolah-olah beliau Imam Bukhari hendak menyatakan, inna indal fitan, bahwasanya ketika terjadi fitnah, fala budda min ma'rifatil ahkam, maka haruslah mengetahui hukum. Ya, haruslah mengetahui hukum. Wa dzakara fi ahkam al-wulah wal hukam, dan disebutkan pula tentang hukum, ya, ketaatan kepada pemimpin, wa ta'ah wa luzumil bai'ah, dan ketaatan wajibnya bai'at kepada pemimpin, dan seterusnya. Kenapa ini disebutkan oleh Imam Bukhari urutan seperti ini? Li'anna aktsaral fitan hiya min
qubailil iftiati 'ala al-hukami wa tanazu'i 'ala al-wilayah. Perhatikan, karena kebanyakan fitnah terjadi itu disebabkan apa? Ya. Kenapa disebutkan ini? Karena fitnah-fitnah yang terjadi, banyak terjadi, dia disebabkan ya ambisi dari mewujudkan angan-angan. Ya. Atau bukan angan tamani angan-angan. Summa tamani angan summa khabar ahad summa. Taib. Wa dzakara fi ahkam. Taib. Dan disebutkan di dalamnya ahkam al-wulah ya, ahkam tentang hukum-hukum kepemimpinan. Ya. Dan taat serta menetapi baiat. Nah, kenapa disebut ini? Li'anna aktsarul fitan aja. Karena sesungguhnya kebanyakan fitnah-fitnah terjadi hiya min qubailil iftiati 'ala al-hukami wa tanazu' 'ala al-wilayah. Nah, sebab oleh penentangan terhadap pemimpin, ya. Penentangan terhadap pemimpin dan perebutan kekuasaan itu kebanyakan terjadi fitnah-fitnah sampai peperangan, sampai saling mengalirkan, menumpahkan darah adalah dengan sebab itu. Dengan sebab ini, ya, min qubailil iftiati 'alal hukam, penentangan terhadap para pemimpin penguasa dan tanazu, perebutan 'alal wilayah, perebutan kekuasaan. Summa dzakar kitab at-tamani. Nah, berkemudian kitab at-tamani, tamani angan-angan. Ya, zada Abu Nu'aim ala anil Jurjani al-amani. Ya. Apa amani di sini? Angan-angan. Li'anna aktsaral fitan tansha' min talab tahqiqil amani. Karena juga kebanyakan fitnah terjadi disebabkan ambisi dalam mewujudkan angan-angan. Ambisi dalam mewujudkan angan-angan. Summa dzakar khabarul ahad wa daruratu atasabbut fi naql. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tentang khabar ahad. Ya. Dan keharusan at-tasabbut, mengecek atau cek dan recheck, yaitu tasabbut. Tabayyun, tasabbut fi an-naql, di dalam menukil berita. Kenapa? Li'anna aksar madatil fitan, karena kebanyakan pemicu fitnah adalah minal akhbar ghaira sabitah. Minal akhbar ghairi sabitah adalah berita-berita yang tidak benar, wasyai'ati, dan hanya apa? Berita-berita yang tidak benar, kabar-kabar yang tidak akurat, dan hanya katanya-katanya, hanya desas-desus saja. Dan ini banyak terjadi sekarang, berita hoax yang menyebabkan fitnah. Lalu Imam Bukhari menutup khatama dzalika bil i'tisam bil kitab wa sunnah, dan Imam Bukhari menutup kitabnya atau babnya tersebut dengan berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Li annahu sabila an-najah wal makhraj minal fitan a'adzana Allahu minha. Karena berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebab keselamatan dan jalan keluar dari fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah. Nah, ini diantara poin pembahasan insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini, halaman 56 ya, kita lanjutkan nanti. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan dari pembahasan pagi ini adalah bahwasannya jalan keselamatan dari fitnah yang pertama sedang kita kaji adalah berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan, kebid'ahan, ya, senantiasa beragama dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Sunnah, berhaluan dengan haluan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan mustahil seorang muslim akan memahami Quran tanpa dengan memahami As-Sunnah Nabi, memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.